Anda kembali di Autobis. Dalam segmen kali ini kita akan membahas ngegas kendaraan niaga juga full listrik bersama CEO PT Sokonindo Automobile atau DFSK, Bapak Alexander Barus. Halo Pak Alex, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Safira. Terima kasih Pak Alex sudah datang ke studio CNBC Indonesia ya, akhirnya setelah sekian lama. Ya Pak Alex, kalau berbicara soal elektrifikasi begitu ya, ini mengapa dunia, Pak Alex termasuk Indonesia secara terencana ini mulai beralih dari kendaraan teknologi internal combustion engine atau IC engine ke electrical power atau EV, Pak Alex? Baik, makasih. Saya kira ini pertanyaan yang cukup baik. Ya. Kita harus jelaskan bagaimana proses ini terjadi. Jadi hampir seluruh dunia sejak 10 tahun terakhir ini sudah merencanakan untuk beralih dari kendaraan internal combustion engine yang menggunakan fossil fuel ke electric vehicle. Pertama tentu adalah masalah lingkungan. Karena dengan mobil listrik ini kita akan sangat mengurangi emisi gas rumah kaca CO2 dan juga kita akan sangat mengurangi emisi untuk noise. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa keterbatasan fuel fosil ini semakin hari semakin terasa dan harga dari fuel fosil ini semakin meningkat. Sehingga perlu kita carikan, dunia mencarikan solusi untuk bisa mobilitas dunia itu tetap akan datang. Yang ketiga tentunya dalam pengertian pergerakan manusia dengan mobil listrik ini kita akan mendapatkan biaya operasi yang jauh lebih murah dibanding dengan internal combustion engine yang menggunakan fuel fosil. Ya, hampir itu kita sepertiga dari biaya operasi maintenance daripada mobil fuel, dasarnya fuel fosil. Jadi dari sisi lingkungan, dari sisi ekonomi, dan dari sisi kehematan untuk personal dan bisnis, tentu ini mendorong utama. Tentu banyak masalah masih karena ini tahap awal daripada teknologi mengenai mobil listrik ini. Tetapi tren itu sudah ke arah mobil listrik. Kalau istilahnya itu adalah inevitable. Kita tidak bisa lagi menghindari akan beralih ke mobil listrik ini. Kendaraan listrik lah saya katakan, baik di sepeda motor maupun mobil listrik. Satu lagi yang saya tambahkan bahwa pengalaman saya dengan mengendarai mobil listrik ini itu kenyamanan juga lebih baik dibanding dengan mobil internal combustion engine. Saya kira dengan 4 main reason itu dunia secara terencana semua negara beralih ke mobil listrik. Oke, baik. Tadi seperti yang Pak Alex katakan gitu ya, ada 4 reason gitu, main reason kenapa kita semua beralih ke mobil listrik. Ini sebenarnya ada nggak sih kelebihan dan kekurangannya dari kendaraan listrik dibandingkan kendaraan konvensional Pak secara umum gitu? Selain yang 4 tadi katakan itu merupakan keuntungan semua nih. Betul, jadi yang pertama, yang 4 tadi adalah positive sides. Positive side ya. Negative sides tentu juga ada, jadi setiap proses perubahan itu selalu kita menghadapkan kepada 2 area, yaitu positif dan negatif side. Positif side tadi ada 4 yang mendorong semua negara untuk beralih ke mobil listrik. Negatif side-nya adalah satu, bahwa mobil listrik ini sampai hari ini itu biaya pengadaannya masih relatif mahal. Karena mobil listrik ini komponen baterainya, baik dia dasarnya nikel kobalt mangan, nikel base, baik dia lithium ferrophosphate, ferro base, itu masih mahal. Sehingga kita membeli mobil listrik ini hampir 40% itu adalah komponen baterai. Dan harganya itu memang masih mahal. Itu yang handicap pertama. Handicap kedua tentu saja ini
dalam pengadaan baterainya. Karena baterai ini juga bersumber dari sumber daya alam kita, baik nikel maupun fero. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita ke depan ini untuk bisa bagaimana handicap mengenai ketersediaan baterai ini bisa kita atasi. Nah, yang ketiga yang sering dipermasalahkan adalah bagaimana dengan operasi, terutama untuk di negara-negara kita yang baru mulai ini mengenai operasi hariannya, baik charging maupun maintenance. Saya kira itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pengembangan mobil EV ini, mobil listrik ini. Baik, kalau itu secara teknis gitu ya, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan nggak sih kalau misalkan kita berbicara soal dasar hukum mobil listrik di Indonesia? Kita lihat ada dua Inpres dan Perpres begitu ya. Ini kalau menurut Anda sudah cukup belum sih dari nilai-nilai yang ada di Inpres dan Perpres itu sudah cukup untuk program percepatan program kendaraan bermotor listrik untuk berada di jalan-jalan di Indonesia, Pak Alex? Baik, saya kira begini. Pertama dulu kita harus berterima kasih ya. Pemerintah ini sudah memperhatikan pengembangan mobil listrik ini sejak 2018. Sehingga terbitlah PP nomor 55 2019. Itu awalnya. Yang memberikan percepatan kepada pengadaan, penggunaan mobil listrik ini. Nah, ini adalah tiang pertama. Dan sejak itu maka semua kegiatan kita baik dari industri otomotif maupun dari industri pengguna sudah mulai mengarahkan kepada penggunaan mobil listrik ini. Meskipun perjalanannya tidak seperti apa yang diharapkan percepatan karena COVID. Kita terhambat oleh COVID hampir 2 tahun sejak 2019. Nah, kemudian terakhir ini itu Inpres nomor 7 2022 yang baru saja dikeluarkan bahwa seluruh komponen dari kendaraan bermotor untuk pegawai negeri ASN yang dibiayai oleh negara sudah harus menggunakan mobil listrik atau kendaraan listrik. Saya kira dengan dua ini sebagai tiang utama itu sudah bisa menggerakkan industri mobil listrik di Indonesia. Baik dia dari yang importasi maupun kelak yang dibangun di Indonesia. Nah, apakah ini sudah cukup? Kalau kita bicara cukup tidaknya tentu ini relatif. Tapi satu hal ingin saya sampaikan bahwa untuk sisi pasar, kita kalau saya ditanya sebagai produsen, kita kalau bisa bersaing dengan insentif yang diberikan negara-negara tetangga kita. Misalnya insentif atau pengurangan biaya masuk untuk importasi kendaraan CBU pada tahap awal. Mungkin 5.000 unit atau 2 tahun sehingga populasi mobil listrik ini bisa bertambah sehingga skala ekonominya bisa tercapai. Juga saya pikir kalau untuk insentif pajak lain itu sudah cukup bagus karena biaya balik nama juga sudah diturunkan. Dan satu hal yang non fiskal di Jakarta yang mesti kita apresiasi bahwa di Jakarta itu pakai mobil listrik ini, kendaraan listrik itu tidak terkena ganjil genap. Saya kira ini sangat baik untuk kita lakukan dan kita apresiasi. Saya kira untuk sementara ini kami melihat bahwa perlu kita penyempurnaan, tetapi dengan dua tiang utama dasar hukum ini sudah cukup untuk menggerakkan kendaraan listrik di Indonesia. Baik, ini sudah dikonfirmasi begitu ya oleh Pak Alex bahwa memang dari segi perpajakan juga ini sudah didukung begitu ya untuk segmen kendaraan listrik ini sendiri, dan tadi juga sudah dibilang bahwa mobil listrik ini juga anti ganjil genap. Jadi semuanya aman dan kelihatannya memang sudah dipermudah begitu ya dari regulasi-regulasi yang diberikan pemerintah, Pak Alex. Saya kira sampai hari ini memang belum sempurna, tapi menurut pendapat kami ini sudah bisa menjadi starting point. Jadi starting point untuk bisa memulai kita untuk memasuki dunia transportasi yang berdasarkan kendaraan listrik. Dalam prosesnya nanti
tentu ada satu sisi yang memang perlu kita perhatikan. Ini terutama non fiskal, tetapi ini namanya edukasi terhadap konsumer. Edukasi dalam pengertian bagaimana menggunakan mobil listrik, karena ini juga berbeda dengan mobil biasa. Bagaimana merawat mobil listrik, bagaimana mengendarai mobil listrik, bagaimana kita melakukan transaksi penjualan untuk mobil listrik ini. Terutama orang bertanya mengenai second hand market. Nah, itu yang perlu kita edukasi pembeli bahwa ini ada hal-hal yang agak berbeda dengan konvensional vehicle. Itu yang perlu kita tindak lanjuti. Oke, baik. Pak Alex, ini kan pemerintah juga terus mendorong iklim industri EV di tanah air begitu ya. Ini beberapa yang dilakukan juga dengan pemberian subsidi, salah satunya juga dari pemerintah. Ini subsidi apa sih yang sebenarnya yang cocok agar memang industri LCV elektrik ini bisa semakin berkembang di Indonesia khususnya Pak Alex? Begini, satu hal, ini kita bicara dari sisi customer dulu. Customer. Saya melihat PLN sebagai penyedia power sudah menyediakan ada dua. Satu, PLN akan memberikan spesial diskon hampir 30% ya. Kalau kita mengisi baterai mobil listrik ini antara jam 10 ke jam 5 malam. Memang pada saat itu penggunaan listrik agak berkurang, tapi bisa digantikan oleh penggunaan untuk pengisian baterai mobil listrik. Itu satu. Nah, itu sudah sangat menolong. Bayangkan saja misalnya mobil... Ada happy hour-nya ya? Ada happy hour. Ada happy hour ya, luar biasa. Ada happy hour. Okay. Bayangkan saja kalau misalnya ya, mobil kita ada satu yang baru kita akan keluarkan, itu Glora E. Dia 300 km jarak tempuh. Dia 42 kW. Ya. Katakanlah per kW itu kalau jam 10 sampai jam 5 pagi itu 1.000 rupiah per kW. Berarti 300 kilo itu dia hanya membayar 42.000. 42.000 ya. Kalau mobil biasa katakanlah untuk bensin 110 itu untuk 300 kilo itu butuh 30 liter kan? Kalau Pertalite 30 liter kali 10.000 udah 300.000. Jadi hampir 4 kali. Jadi insentif seperti ini sudah sangat baik untuk menggerakkan penggunaan mobil listrik ini. Di samping sekarang ini juga stasiun pengisian kendaraan listrik umum itu sudah tersebar di banyak tempat. Jadi kalaupun kita tidak install di rumah, karena biasanya kalau lebih convenience, kita pasang charger di rumah, waktu tidur dia mengisi. Nah, tapi kalaupun nanti perjalanan jauh, di rest area di antara Jawa dan Bali itu sudah banyak tersedia SPKLU. Sehingga tidak menyulitkan pengguna kendaraan berjarak jauh. Jadi ini saya kira sudah cukup baiklah sebagai kerangka dasar untuk membangun ekosistem mobil listrik ini. Baik, ketersediaan pengisian bahan bakarnya juga, bahan bakar listriknya juga sudah mumpuni begitu ya, akhirnya artinya udah tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Pak Alex, kalau berbicara soal teknisnya lagi nih, soal mobil begitu ya, ini kan tadi yang Anda khawatirkan memang after sale service-nya seperti apa untuk mobil listrik ini. Namun kalau misalkan kekhawatiran kendaraan listrik begitu ya, khususnya di momen-momen banjir atau musim hujan di Jakarta begitu, ini kayak gimana sih Pak Alex? Begini, satu hal itu ini memang jadi concern kita semua. Pertama dulu, mobil mana, baik internal combustion maupun mobil listrik, kalau direndam di air tidak rusak. Pasti ya. Tetapi kalau hanya melintas, tentu dia sudah memenuhi ada standarnya IP67 untuk debu dan banjir. Seperti HP kita, IP68. Nah, kalau kena air atau melintasi banjir dalam tempo tertentu, dia tidak bermasalah. Juga kena debu. Nah, saya pikir yang ini tidak perlulah kita takutkan. Lagi pula, apakah kita akan melintasi banjir? Kan enggak juga. Kalau kebetulan banjir, kebetulan air, kalau hanya kena air, saya pikir ya kita masih bisa handle. Seperti HP kita. Kalau hanya kena air kita bersihkan, dia aktif lagi. Jadi saya kira isu seperti teknis seperti ini
janganlah menjadi ketakutan. Kalaupun nanti katakanlah mobil kami yang kami produksi nanti ada masalah dengan itu, tentu kami akan handle sehingga tidak mengecewakan penggunanya gitu. Jadi janganlah kita takut sesuatu yang memang belum terjadi, dan kalaupun terjadi bisa kita selesaikan. Oke, baik Pak Alex, ini semakin menarik perbincangan kita Pak Alex. Namun kita harus usai jeda dan Autobiz akan mengulas bagaimana dunia usaha menilai kendaraan niaga listrik sebagai kendaraan operasional mereka. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Autobiz.